The Game adalah sebuah permainan yang unik, di mana tujuan utamanya adalah berusaha untuk tidak memikirkan permainan itu sendiri. Aturannya sederhana, yaitu semua orang yang mengetahui tentang The Game dianggap selalu bermain The Game, dan setiap kali seseorang memikirkan mengenai The Game, maka ia akan kalah dari permainan ini. Setelah kalah dari The Game, ia harus mengumumkannya, misalnya dengan berkata, "Aku baru saja kalah dari The Game," yang biasanya membuat orang lain ikut memikirkan The Game dan ikut kalah juga. Permainan ini sangat mustahil dimenangkan, karena begitu seseorang mengetahui The Game, sudah pasti ia akan kalah karena akan teringat dan memikirkan permainan ini. Dan iya, jika kamu mendengar penjelasan saya ini, sudah dipastikan kamu baru saja kalah dari The Game. The Funniest Joke in the World. World Funniest Joke adalah sebuah sketsa komedi klasik dari kelompok komedi Inggris Monty Python yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1969. Sketsa ini menceritakan tentang sebuah lelucon yang konon begitu lucu hingga siapapun yang membaca atau mendengarnya akan langsung tertawa sampai meninggal. Kisahnya dimulai dari Ernest Scribbler, seorang pembuat lelucon yang berhasil menulis The Funniest Joke in the World, tetapi ia sendiri langsung tewas karena tertawa setelah membacanya. Ibunya yang menemukan tulisannya juga meninggal karena tertawa, diikuti oleh polisi dan penyelidik yang mencoba mengamankan lelucon itu. Lalu lelucon ini pun setelahnya digunakan sebagai senjata rahasia pada Perang Dunia II oleh pemerintah Inggris. Pada akhirnya, setelah perang berakhir, negara di dunia sepakat melarang penggunaan perang lelucon ini, dan salinan terakhir lelucon itu disegel di bawah sebuah monumen bertuliskan "To the Unknown Joke", sehingga isi asli dari lelucon ini sampai sekarang tidak diketahui oleh siapapun. Berserk. Berserk adalah game arcade bertemakan labirin yang dirilis pada tahun 1980, di mana pemain harus mengendalikan seorang manusia yang dikejar robot pembun-bun dan juga sambil menghindari sosok bernama Evil Otto, wajah tersenyum yang tidak bisa dihancurkan dan akan mengejar pemain jika terlalu lama berada di satu ruangan. Sebuah legenda menyatakan bahwa game ini dapat menyebabkan kematian bagi yang memainkannya. Kisah itu muncul setelah kematian Peter Bukowski, remaja berusia 18 tahun yang meninggal karena serangan jantung saat bermain Berserk pada tahun 1982. Lalu juga legenda menjadi semakin besar ketika muncul kisah Jeff Daly yang diklaim meninggal setelah mencetak skor tinggi di Berserk. Mariana Mordegard Glasscore. Mariana Mordegard Glasscore adalah creepypasta berupa video YouTube yang muncul pada tahun 2008, menampilkan seorang pria dalam background merah hanya menatap ke arah kamera tanpa ekspresi, lalu tersenyum di akhir video. Dikatakan bahwa video yang beredar bukanlah video asli, di mana video aslinya diketahui sudah dilihat oleh sekitar 153 orang, di mana dikatakan mereka yang menonton videonya mata mereka sendiri, lalu namun dipastikan ini adalah hoax, karena orang dalam video diketahui adalah Baron Cortez, seorang koordinator pemasaran asal Guatemala yang tinggal di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Wajah Tuhan. Dalam beberapa kepercayaan Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, ada gagasan bahwa manusia tidak mampu melihat Tuhan secara langsung, dan bahwa menatapnya secara penuh dapat menghancurkan makhluk fana. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 20, saat Nabi Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan menjawab bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat wajahnya dan tetap hidup. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 2, serafim yaitu malaikat tingkat tinggi digambarkan memiliki 6 sayap dengan 2 menutupi wajah, karena bahkan makhluk surgawi pun tidak sanggup menatap kemuliaan Tuhan sepenuhnya. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 143 menjelaskan bahwa Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, tetapi Allah menegaskan bahwa manusia tidak mampu melihatnya di dunia. Lalu Allah menampakkan sebagian tanda kebesarannya kepada gunung hingga hancur. Selain itu, dalam mitologi Yunani, Semele, kekasih Zeus, terbakar menjadi abu setelah dipengaruhi Hera untuk meminta Zeus menampakkan wujud aslinya sebagai dewa petir yang kekuatannya terlalu besar untuk ditahan tubuh manusia. Basilisk dan Cockatrice. Basilisk dan Cockatrice adalah makhluk mitologi yang sama-sama punya kekuatan pandangan yang mematikan, di mana siapapun yang menatap mata makhluk ini secara langsung, ia akan berubah menjadi batu dan mati seketika. Selain tatapan, napas mereka juga dikisahkan sangat beracun hingga bisa melayukan tanaman dan menghancurkan batu di sekitar mereka. Chip Trick. Chip Trick adalah stand parasit dari anime JoJo Bizarre Adventure Part 4 yang akan menempel di punggung penggunanya. Stand ini memiliki satu tujuan, yaitu membuat orang lain melihat punggung penggunanya. Jika ada seseorang yang melihat punggung penggunanya, Chip Trick akan langsung berpindah ke orang tersebut, sementara pengguna sebelumnya akan mati. Chip Trick juga memiliki kemampuan berbicara yang bisa dipahami semua makhluk, sehingga ia bisa terus-menerus mengganggu, memprovokasi, dan memanipulasi orang di sekitar untuk membuat situasi yang memperbesar kemungkinan penggunanya memperlihatkan punggungnya. In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness adalah film tahun 1994 mengisahkan seorang penyelidik asuransi bernama John Wren yang ditugaskan mencari hilangnya penulis terkenal, yaitu Sutter Kane. Karya-karya yang ditulis Kane dikatakan bisa memengaruhi realitas dan memicu kegilaan pada pembacanya. Orang yang terpapar tulisannya tidak mampu membedakan dunia nyata dan dunia fiksi, serta semakin dalam seseorang mengikuti cerita Ken, maka semakin kuat efeknya. Di mana dalam filmnya, tren yang menyusuri jejak Ken malah tiba di sebuah kota yang ternyata adalah lokasi fiksi dari novel yang Ken buat.
SCP-2521. SCP-2521 adalah makhluk yang sangat berbahaya karena siapapun orang yang menulis, membaca, atau bahkan membicarakan SCP-2521, makhluk ini akan muncul tanpa adanya peringatan. Ia disebutkan akan membawa pergi orang yang menyampaikan informasi itu. Korban biasanya hilang tanpa jejak setelah selesai menjelaskan atau mendokumentasikan tentangnya. Karena itu, dalam websitenya, informasi SCP-2521 hanya bisa dipresentasikan lewat gambar atau simbol, karena setiap bentuk teks atau suara akan langsung terdeteksi olehnya. Jika informasi itu tersebar di banyak tempat, ia akan berpindah cepat dan menghapus semua salinannya. Lukisan Wihwilan. Lukisan Wihwilan adalah lukisan yang berada di Hotel Tugu Malang, menggambarkan seorang wanita cantik berambut panjang yang sedang berdiri di depan cermin. Beberapa pengunjung mengaku didatangi oleh Wihwilan dalam mimpi setelah melihat lukisan ini. Bagul. Bagul merupakan entitas dalam film Sinister yang digambarkan sebagai makhluk kuno, pemakan jiwa bocil-bocil yang dapat memasuki dunia manusia melalui gambar, rekaman video, dan media visual yang menampilkan dirinya. Dalam filmnya, korban biasanya akan menemukan kumpulan film yang merekam satu keluarga secara mengerikan, di mana saat rekaman itu ditonton, penontonnya akan mulai mengalami gangguan aneh. Semakin sering rekaman tersebut dilihat, semakin kuat pengaruh Bagul terhadap keluarga korban. Target utama Bagul adalah bocil, di mana ia secara perlahan memanipulasi dan mencuci otak mereka hingga keluarganya sendiri. Bocil tersebut akan dibawa ke dunia milik Bagul dan jiwanya dikonsumsi. Videodrome. Videodrome adalah film horor fiksi ilmiah tahun 1983 mengisahkan tentang Max Ren, pemilik stasiun TV kecil yang mencari tayangan ekstrim untuk meningkatkan rating. Ia pun kemudian menemukan siaran misterius bernama Videodrome, sebuah tayangan tanpa alur yang isinya berupa kekerasan yang tampak sangat nyata. Setelah Max terus menonton Videodrome, ia mulai mengalami halusinasi yang semakin kuat. Ia melihat orang-orang yang sudah mati, mendengar suara dari TV, dan bahkan melihat tubuhnya sendiri berubah secara tidak normal. Seiring waktu, Max tidak lagi bisa membedakan mana realitas dan mana yang berasal dari siaran. Identitasnya runtuh karena semua yang ia lihat melalui layar mulai terasa nyata dan menggantikan dunia aslinya. Tommy Knows Hell. Tommy Knows Hell adalah puisi yang ditulis olei Saijo Yaso pada tahun 1919 dalam kumpulan puisi Sakin, di mana di dalamnya digambarkan perjalanan seorang tokoh bernama Tomino yang jatuh ke neraka seorang diri. Ada sebuah urban legend di Jepang yang menyatakan bahwa puisi ini tidak boleh dibaca secara keras dan hanya boleh dibaca dalam hati. Konon jika dibacakan dengan suara, pembacanya akan mengalami kejadian buruk. Yoming Incident. Yoming Incident adalah sebuah urban legend yang menggambarkan dugaan pembajakan siaran TV di wilayah kecil Wyoming, Amerika Serikat. Dalam kisahnya, sebuah stasiun TV lokal tiba-tiba dihack dan digantikan oleh video aneh berisikan wajah aneh dengan ekspresi berbeda-beda. Dalam video itu juga ada audio musik yang sangat aneh dan dikatakan menyebabkan efek serius bagi penontonnya seperti sakit kepala, mual, bahkan halusinasi. Namun secara faktual, Wyoming Incident bukan kejadian nyata, melainkan karya fanmade yang terinspirasi dari Max Headroom Incident, yaitu pembajakan siaran TV sungguhan yang pernah terjadi di Chicago pada tahun 1987. The Red Room. The Red Room adalah urban legend internet asal Jepang tentang adanya pop-up merah yang muncul tiba-tiba saat seseorang sedang browsing di internet. Pop-up ini awalnya hanya menampilkan kalimat tidak lengkap seperti "Do you like?" yang terus muncul kembali setiap kali ditutup. Dan lama-kelamaan, teks tersebut perlahan berubah menjadi "Do you like the Red Room?" Dalam versi legendanya, setelah pesan itu muncul sepenuhnya, layar akan berubah menjadi merah dan menampilkan daftar nama korban sebelumnya. Pada titik ini, korban dikatakan mulai merasakan ada kehadiran sosok di belakang mereka. Tidak lama setelah itu, mereka kehilangan kesadaran dan ditemukan meninggal di rumah mereka.